Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Elbi, NIM 1930501082. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul interaksi robbaniyah antara dai dan mat'u. Baiklah, langsung saja pada inti materinya, yaitu ada pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian robbaniyah. Yang kedua, ada robbaniyah dari aspek dan sumbernya. Yang ketiga, ada karakter dan sifat khusus robbaniyah. Dan yang terakhir, ada metode dakwah robbaniyah. Pengertian robbaniyah. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Robbaniyah mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia. Jika agama Islam bersumber dari Tuhan, maka Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dalam hal ini tidak membuat agama. Akan tetapi beliau hanya pembawa atau penyampai ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, setiap pembicaraannya atau perkataannya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ajaran Islam akan senantiasa aktual dan kontekstual sepanjang masa. Dalam ajarannya tidak akan pernah ditemukan revisi sedikit pun sebagaimana ditemukan dalam ajaran agama Islam yang dinamakan New Statement atau perjanjian baru. Allah selalu menjamin ajaran Islam ini selalu original atau autentik murni. Robbaniyah dari aspek dan sumbernya. Syariat Islam bersifat robbaniyah, artinya syariat Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Syariat Islam lahir bukan karena hasil perenungan, olah pikir, kajian, rekayasa, dan ambisi individu tertentu, golongan tertentu, partai tertentu, atau negara tertentu, tetapi syariat Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh makhluknya. Karakter dan sifat-sifat khusus robbaniyah. Karakter robbaniyah menurut Mazin Ibnu Abdi Al-Karim Al-Fres, Rabbani adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus yang meliputi 1. Murabbin hakim atau pendidik yang bijaksana. 2. Da'iyah muslih atau pembimbing yang reformis. 3. Mengamalkan ilmu. 4. Taqiyun halim atau bertakwah lagi penyabar. 5. Faqih bil waqih ummati atau memahami realita umat. Ini berarti robbaniyah adalah orang yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pandangan politik yang bijak. Abu Ubaidah berkata, "Aku mendengar seorang yang berilmu berkata, robbaniyah adalah orang yang berilmu tentang halal, haram, perintah dan larangan serta mengetahui berbagai kabar tentang umatnya, baik yang telah berlalu maupun." Sifat-sifat khusus robbaniyah. Menurut Salman Al-Audah, karakter robbaniyah memiliki 10 sifat, yaitu ilmu, 2. Ittiba, 3. Ikhlas, 4. Berakhlak dan beradab keilmuan, 5. Bergaul dengan orang lain dengan baik, 6. Memiliki kebanggaan terhadap ilmu, 7. Hikmah atau bijaksana, 8. Mengetahui derajat diri, 9. Beramal bakti, dan 10. Belajar. Metode dakwah robbaniyah. Abdul Al-Aziz Kuhail menguraikan lebih jauh tentang jalinan antara karakter robbaniyah dan jalan pembentuknya dalam satu panduan yang utuh. Menurutnya, robbani adalah seorang muslim yang memiliki akal yang cerdas, kalbu yang hidup, dan anggota tubuh yang produktif. Gimana dengan kepribadiannya yang lengkap, itu dia sanggup memikul tanggung jawab khalifah dan tegar menghadapi berbagai situasi perubahan dan reformasi. Jika kerobbaniyahan berarti tegak lurusnya akal, kalbu, dan anggota tubuh dalam tatanan dan tuntunan ilahi, maka pembentukannya harus terorientasi dalam metode pendidikan sebagai berikut. 1. Afkar atau pemikiran. Memberi bekal akal dengan wawasan paripurna tentang Allah SWT, manusia, alam, dan kehidupan yang diasaskan pada wahyu, ayat-ayat alam semesta, dan jiwa manusia.
Inilah langkah pertama dalam pembentukan yang bertolak dari didahulukannya wahyu Iqra sebagai asas pendidikan pemikiran orisinil yang dapat memberikan keyakinan tentang pemahaman valid serta menjauhkan akal dari keruwetan filsafat dan prasangka. 2. Atifah perasaan mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang dideritanya, meninggikan cita-cita kalbu, mengikatnya dengan Allah SWT serta memberinya gizi dengan berbagai hakikat azaliyah. Dengan demikian, seluruh perasaannya, kerinduannya, dan gejolak jiwanya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, kekuatan, kemuliaan, pengabdian, dan seluruh kehormatan, tidak menampil hal-hal yang baik serta tidak bergelimang di dalamnya. Dia akan selalu memperlakukan alam dan makhluk lainnya secara positif, sehingga semuanya menjadi bekal kekal yang tidak akan lenyap saat dia menempuh perjalanan hidup dan fase-fase dakwah. 3. Suluk atau sikap perilaku memenuhi sikap perilakunya dalam perbuatan-perbuatan yang diridhoi Tuhannya, melakukan kebaikan, mempropagandakan informasi kebenaran, dan meluruskan penyimpangan dalam tatanan hukum alam kehidupan. Dengan demikian, kekuatan tangannya terbiasa membangun atau memberi, kedua matanya memandang nikmat-nikmat Allah SWT dengan pandangan syukur serta memandang aibnya dengan pandangan mengobati. Telinganya biasanya mendengar suara orang-orang yang dizalimi, lisannya biasa memberikan nasihat, serta kakinya biasa melangkah ke arah produktif. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.